Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiyadi Heri Susilo dengan NIM 0532784497 dari Program Studi Sistem Informasi UPPWJJ Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 praktek Tuton mata kuliah basis data dengan kode mata kuliah MSIM 4206, yaitu pembuatan ERD berdasarkan studi kasus sistem akademik perguruan tinggi dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Sebelumnya kita akan membuka terlebih dahulu soal kasusnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya adalah dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah-langkah yang sesuai panduan. Panduan, lakukan setiap tahap praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Sebelum memulai pembuatan RED ini, tools yang saya gunakan saat ini adalah WID Graph Editor, dan sebelumnya untuk mempermudah kegiatan praktek ini, saya sudah menyiapkan objek relation terlebih dahulu sebagai berikut. Kemudian, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi entitas dari studi kasus. Dari penjabaran kasus tersebut, kita bisa menemukan 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di mana mahasiswa merupakan pihak yang mengambil mata kuliah, dan mata kuliah merupakan mata pelajaran yang ditawarkan, sedangkan dosen adalah pengajar dari mata kuliah. Kita kembali ke tools editor untuk membuat objek entity-nya, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Siapkan objek entity mahasiswa, kemudian kita siapkan objek entity mata kuliah, selanjutnya kita siapkan objek entity untuk dosen. Setelah kita siapkan objek entity-nya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan atribut-atribut penting dari masing-masing entitas, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kasusnya, tapi kita bisa menentukan berdasarkan intuisi dan praktek umum, di mana mahasiswa memiliki NIM sebagai primary key, kemudian nama mahasiswa, selanjutnya kita hubungkan antara entitas dan atributnya. Kemudian untuk entity mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah sebagai primary key dan nama mata kuliah. Kita hubungkan antara entity dan atributnya. Kemudian untuk entity dosen memiliki atribut NID yang akan digunakan sebagai primary key. Dan kemudian atribut nama dosen. Kita hubungkan antara entity dan atributnya. Setelah kita hubungkan semuanya antara entity dan atributnya, langkah selanjutnya adalah kita membuat matriks relasi yang untuk mengidentifikasi relasi antar entitas. Ini akan bisa ditunjukkan di dalam panduan praktek, di mana matriks ini akan terdiri dari entity-entity yang berhubungan dengan entity lainnya, yaitu misalkan mahasiswa berrelasi dengan mata kuliah dengan meregistrasi, mata kuliah berrelasi dengan mahasiswa dengan diregistrasi, mata kuliah berrelasi dengan dosen dengan diajarkan, dan dosen berrelasi dengan mata kuliah dengan mengajar, di mana kita akan buat di dalam RD menggunakan tools antara entity mahasiswa dan mata kuliah menggunakan relation registrasi, karena mahasiswa bisa meregistrasi mata kuliah. Dan kita juga gunakan relation mengajar antara entity dosen dan entity mata kuliah. Selanjutnya adalah menentukan derajat kardinalitas relasi berdasarkan analisis hubungan mahasiswa dan mata kuliah memiliki kardinalitas many to many atau banyak ke banyak. Kemudian antara entitas dosen dan mata kuliah memiliki kardinalitas one to many atau satu ke banyak, karena satu dosen mengajar minimal satu mata kuliah dan setiap mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen.
Selanjutnya, langkah kelima adalah melengkapi atribut deskriptif pada relasi. Untuk relasi many-to-many antara mahasiswa dan mata kuliah, kita ubah relasi tersebut menjadi sebuah entitas baru bernama registrasi mata kuliah. Karena relasi many-to-many tidak dapat langsung digambarkan dalam model relasional. Jadi kita buat entitas untuk registrasi mata kuliah dengan atribut, kode mata kuliah, dan NIM. Atribut dari registrasi mata kuliah ini merupakan primary key dari entitas mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian kita hubungkan antara entity dan atributnya. Selanjutnya, kita gunakan relation di registrasi. Kita tentukan kardinalitasnya. Satu mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah, jadi kita menggunakan one to many di sini. Dan juga satu mata kuliah bisa diambil atau diregistrasi oleh banyak mahasiswa, jadi kita juga akan menggunakan one to many di sini. Gambaran akhir dari ERD-nya adalah sebagai berikut. Entitas mahasiswa terhubung dengan entitas mata kuliah dengan melalui registrasi mata kuliah. Karena untuk many to many tidak bisa diimplementasikan di dalam tabel, sehingga diperlukan entitas baru dengan nama registrasi MK untuk menampung data many to many. Jadi untuk mahasiswa meregistrasi mata kuliah melalui registrasi MK yaitu dengan one to many, karena satu mahasiswa bisa registrasi banyak mata kuliah, dan untuk mata kuliah sendiri, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa, jadi menggunakan one to many. Kesimpulan dari ERD ini adalah setelah melalui tahapan-tahapan ini, kita berhasil memodelkan sistem informasi akademik dalam bentuk ERD yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan database sistem akademik. Dari hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 entitas utama yang terlibat, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Untuk relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many, sehingga perlu dijadikan entitas baru, yaitu meregistrasi dengan atribut NIM dan kode mata kuliah. Kemudian relasi antara dosen dan mata kuliah adalah one to many, karena satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, dan one to one, karena satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Seluruh entitas telah dilengkapi dengan atribut-atribut utama, dan deskripsi non-key telah ditentukan foreign key untuk menjaga keterkaitan antara entitas. Dengan penyusunan ERD ini, diharapkan sistem informasi akademik dapat dirancang secara struktur dan efisiensi untuk mendukung kebutuhan administrasi perkuliahan. Demikian hasil praktek yang saya lakukan pada tugas 1 pembuatan ERD dalam mata kuliah basis data ini. Semoga penjelasan dan tahapan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perancangan basis data yang baik dan benar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.